Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ali Naik Hasibuan, NPM 2052032. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester genap program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam tahun 2021. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Kota Batam pada sektor pariwisata. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Rina Sahriani Sahrullah, SH, MCL, PhD. Baik, sebagai pendahuluan, Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki tujuan utama. Salah satunya dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pekerja produktif dan tetap, serta kesempatan kerja yang layak bagi semua. Namun saat ini Indonesia masih dihadapkan pada situasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap negara untuk menyiapkan kebijakan dalam memulihkan perekonomian, khususnya Kota Batam yang terdapat pada sektor pariwisata juga. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan meninjau politik kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa angka kemiskinan di Kota Batam menurun, namun dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata masih terhambat akibat tingginya angka masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang muncul dan berawal dari rasa keprihatinan negara-negara di dunia terhadap timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan. Dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm United Nations Conference on the Human Environment tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi SDA atau Natural Resources Orient untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani komitmen pembangunan berkelanjutan secara otomatis terikat untuk mewujudkan komitmen ini secara optimal. Optimalisasi tujuan ini dapat terwujud salah satunya dengan membuat suatu perangkat instrumen hukum yang komprehensif yang sanggup menjawab tantangan-tantangan yang mungkin menjadi penghambat pelaksanaan konsep ini. Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang rencana aksi daerah SDGs memastikan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keselarasan antara perekonomian dan pelestarian lingkungan, termasuk dalam hal pembangunan yang dilaksanakan di Batam. Pembangunan Kota Batam dalam bidang ekonomi harus dilaksanakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Free Trade Zone atau FTZ, juga menegaskan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hal yang paling disorot saat ini dapat dilihat dari situasi pandemi COVID-19 yang memaksa berbagai negara di dunia untuk melakukan restrukturisasi berbagai bidang. Rencana kerja pemerintah tahun 2021 mengusung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mempercepat pemulihan ekonomi, salah satunya pada bidang pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan nasional, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia tidak lepas dari dampak secara masif mempengaruhi bidang ekonomi, khususnya dalam bidang pariwisata akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi melalui skema pariwisata yang ramah lingkungan dan terarah, serta pembangunan SDM di masa COVID-19 yang dapat mendukung secara penuh terhadap upaya pemerintah untuk bangkit dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis juga tertarik untuk mengkaji percepatan pemulihan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Batam. Dalam pemaparan ini, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu untuk mengkaji bagaimana usaha percepatan pemulihan ekonomi oleh pemerintah dalam upaya perlindungan sektor pariwisata terdampak pandemi COVID-19 di Kota Batam dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagai pembahasan, yang pertama, konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada umumnya, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat di negara-negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhnya rasa aman, tentram, dan rasa keadilan. Landasan konstitusional berkaitan dengan pengertian pembangunan berkelanjutan secara tersirat dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan dalam dunia internasional, mengenai sustainable development dikembangkan melalui The World Commission on Environment and Development tahun 1987 yang lebih dikenal dengan laporan Brundtland dengan judul Our Common Future atau masa depan kita bersama. Pada laporan tersebut dikemukakan adanya keharusan setiap negara untuk menerapkan sustainable development. Penjaminan pembangunan nasional Indonesia pada saat ini diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 memberikan definisi pembangunan nasional berbunyi, pembangunan nasional adalah upaya dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berarti pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara atau pemerintah, melainkan masyarakat juga, dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berarti pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara atau pemerintah, melainkan masyarakat juga, dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mencapai tujuan bernegara berarti mencapai tujuan seluruh masyarakat sebagai sebuah bangsa, salah satunya. Contohnya adalah kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dirumuskan melalui definisi yuridis. Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Cara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional adalah dengan memperhatikan tiap-tiap indikator dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development memadukan 3 hal penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan saat ini dan yang akan datang, cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang tersebut dibuat dalam bentuk indikator capaian yang termaktub dalam Sustainable Development Goals.
Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada International NGO Forum on Indonesian Development atau INPID. Sustainable Development Goals ini terdiri dari 17 tujuan. Tujuan 1, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, dimanapun atau tanpa kemiskinan. Tujuan 2, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan atau tanpa kelaparan. Tujuan 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia atau kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan 4, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua atau pendidikan berkualitas. Tujuan 5, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan atau kesejahteraan gender. Tujuan 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua atau air bersih dan sanitasi layak. Tujuan 7, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua atau energi bersih dan terjangkau. Tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 9, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan 10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara atau berkurangnya kesenjangan. Tujuan 11, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan atau kota pemukiman berkelanjutan. Tujuan 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan 13, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya atau penanganan perubahan iklim. Tujuan 14, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan atau ekosistem laut. Tujuan 15, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati atau ekosistem daratan. Tujuan 16, penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan terakhir, tujuan 17, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip hukum pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Daud Sidalahi dikatakan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut akan membawa pengaruh kepada prinsip hukum tradisional yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan teknologi yang membawa dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses pembangunan. Pembangunan membawa kondisi dan nilai baru yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian terhadap kebutuhan baru atau new needs. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Di samping itu,
Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan. Unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air teh, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meski instrumen hukum seperti UU PLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, eksistensi instrumen hukum yang berupa UU PPLH diharapkan dapat meminimalisasi risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. Selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan law enforcement terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan adalah berkenaan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan manusia sekarang tanpa perlu mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan yang menggabungkan antara green growth, yaitu nexus antara elemen strength, ekonomi dan lingkungan, dengan inclusive growth, yaitu nexus antara elemen sosial dan lingkungan. Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi, melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah. Guna mengimplementasinya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan kota hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. 2. Pemulihan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Batam. Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan 6 fokus pembangunan, yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memastikan pembangunan secara berkelanjutan. Sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar di Indonesia, sehingga pariwisata menjadi salah satu dari 5 sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Pengakuan global terhadap kemajuan sektor pariwisata Indonesia ditandai dengan kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi peringkat ke-40 dari 140 negara pada tahun 2019 dan peringkat ke-4 untuk kawasan Asia Tenggara. Namun, hal tersebut tentu akan sangat berbeda mengingat situasi pandemi COVID-19 yang memaksa setiap negara untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan yang berimbas pada sektor pariwisata, khususnya pada kota Batam dimulai sejak awal pandemi pada Maret tahun 2020. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, sektor pariwisata dan usaha terkait seperti hotel, restoran yang selama ini mengandalkan tamu asing semakin terpuruk. Bahkan, jika program travel koridor ini mundur terus, bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja secara besar-besaran di sektor pariwisata. Padahal, di satu sisi, peran pariwisata berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya kerja dan produk lokal. Perlambatan peningkatan ekonomi pada sektor pariwisata
saat ini diantisipasi dengan konsep travel bubble yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang dilaksanakan antara Batam, Singapura, Bintan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan diversifikasi promosi pariwisata di negara-negara tetangga yang selama ini belum tergarap secara maksimal, khususnya mengenai konsep travel bubble. Salah satu kunci pelaksanaan travel bubble yang akan dilaksanakan penerapan protokol kesehatan yang ketat tersebut mampu menambah rasa aman saat berwisata. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dimukakan oleh Surjono Sukanto bahwa terdapat 5 faktor dalam mengukur efektivitas sebuah hukum, yaitu faktor substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Menghadapi tantangan penurunan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah Kota Batam perlu mendorong upaya promosi pariwisata melalui media sosial maupun kerjasama dengan ibu kota, negara-negara mitra atau sister city, serta melakukan revitalisasi destinasi potensial yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan ekonomi, maka kebijakan dan strategi jangka pendek diarahkan pada penguatan kolaborasi multisektor serta memanfaatkan teknologi informasi. Masifnya pemanfaatan platform digital tentunya dapat menjadi modalitas untuk memaksimalkan promosi industri pariwisata di Batam untuk pasar domestik maupun nasional. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makro ekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan dapat mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Penutup, pemerintahan daerah Kota Batam telah memiliki rencana aksi daerah atau RAD dalam berpartisipasi mewujudkan SDGs terhadap percepatan pemulihan ekonomi sebagaimana dalam rencana kerja pemerintah 2021. Salah satunya pada sektor pariwisata. Namun dalam hal ini Batam, Singapura, Bintan dikarenakan pemulihan sektor ekonomi tersebut masih terhambat akibat mundurnya wacana travel bubble di antara daerah-daerah tersebut dikarenakan angka COVID-19 di Kota Batam yang terus meningkat dan tergolong zona merah. Dalam menjawab hal tersebut, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto yang melihat dari 5 faktor. Saat ini faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana dilaksanakan program percepatan pemulihan ekonomi nasional belum didukung dengan situasi COVID-19 yang masih tinggi. Namun, di satu sisi pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan meskipun saat ini persediaan vaksin di Kota Batam berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong upaya promosi pariwisata melalui media sosial maupun kerjasama dengan ibu kota negara atau mitra, sister city, serta melakukan revitalisasi destinasi potensial yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan ekonomi, maka kebijakan dan strategi jangka pendek diarahkan pada penguatan kolaborasi multisektor serta pemanfaatan teknologi informasi. Masifnya pemanfaatan platform digital tentunya dapat menjadi modalitas untuk memaksimalkan promosi industri pariwisata di Batam untuk pasar domestik maupun pasar nasional. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan dapat mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Baik, demikian pemaparan dari kami atas tugas mata kuliah sosiologi hukum. Adapun video ini kami bikin tentunya belum sempurna. Kami mohon masukan dan saran daripada segenap pemirsa yang menonton video ini guna sebagai masukan untuk kami untuk menambah wawasan dalam menimba ilmu dalam program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Demikian pemaparan video ini kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.